Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Agatha Bella Monica. Number of student 20060311161. Kelas Chemistry B. Oke, di sini saya akan mereview materi tentang pronoun and adjective clause. Jadi adjective clause memiliki fungsi sebagai sifat. Dan adjective clause itu memiliki bentuk permanen yang terdiri dari subjek dan verb. Kemudian dalam adjective clause ada dua subjek dan dua verb, yang artinya ada anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, the man who wears black glasses is your friend. Kemudian ada pronoun pengganti subjek dalam adjective clause. Jadi macam-macam pronoun dalam adjective clause itu ada 8. Yang pertama yaitu who. Who itu menggantikan subjek orang. Contohnya, you like the man who is so kind. Kemudian yang kedua ada which, yaitu menggantikan subjek benda. Contohnya, the mobile which is expensive is very sophisticated. Kemudian yang ketiga ada that, yang menggantikan subjek orang dan benda. Contohnya, you like the man that is so kind. Kemudian yang kedua, the mobile that is expensive is very sophisticated. Untuk catatan, that lebih utama daripada which untuk menggantikan subjek benda, dan who lebih utama daripada that untuk menggantikan subjek orang. Kemudian yang keempat ada whom, yaitu untuk menggantikan objek orang, dan where untuk menggantikan tempat, dan whose itu menggantikan its, their, her, his, pokoknya tentang kepemilikan. Dan yang ketujuh ada noun plus of which. Yang kedelapan ada who, whom, that, which, to, about, atau tentang object of preposition. Kemudian ada pronoun yang gantikan objek dalam adjective clause bagian 2, yaitu ada 4 macam pronoun pengganti objek, yaitu ada who, orang, whom, orang, which, benda, that, orang dan benda. Yang mana who digunakan untuk ketika kita berbicara, dan whom digunakan dalam keadaan formal. Contohnya, the person who you meet every day is your father. Who di sini itu artinya yang. Kemudian, the thing which you use is mobile phone, yang artinya sesuatu yang kamu gunakan itu adalah handphone. Nah, which di sini itu berarti yang, seperti itu. Kemudian ada satu langkah yaitu untuk menjawab pronoun when. Ada 4 bentuk when, yaitu yang pertama ada when, on which, that, dan tidak nggak disebutkan gitu, atau disingkat O dalam kurung. Yang contohnya yang when, we always remember the day when we study. Kemudian untuk yang kedua ada on which. Contohnya, weekdays are the day on which we have some lecturers. On which di situ adalah menerangkan the day. Kemudian yang ketiga ada that. 9 p.m. is the hours that she often sleeps. That di situ menerangkan hours atau jam. Kemudian yang terakhir, you cannot forget the times you pray. Kemudian ada satu langkah jitu untuk menjawab soal tentang pronoun when. Yang pertama, pastikan sebelum adjective clause ada kata benda berupa waktu, misalnya tahun, jam, abad, atau yang lainnya. Contohnya, Ramadan is the month that we fast. Ramadan adalah bulan yang begitu cepat.
Kemudian ada satu langkah jitu menjawab soal pronoun where. Ada 5 bentuk where. Yang pertama yaitu where, in which clause, in preposition. Yang keempat ada that, dan yang terakhir di dalam kurung o. Where, contoh where yaitu the class where we study is very clean. Where di situ berarti yang. Jadi artinya the kelas yang kita buat belajar sangat bersih. Kemudian untuk contoh in which, the class in which we study is very clean. Kemudian untuk pengecualian ada which plus clause plus in preposition itu the room which the sleeps in so tidy. Jadi habis artinya ruangan yang kita tiduri itu kotor. Itu rapi. Seperti itu. Kemudian ada satu langkah jitu untuk menjawab soal mengenai pronoun where. Yang pertama, pastikan sebelum adjective clause ada kata benda berupa tempat. Contohnya kota, kamar, atau rumah. Contohnya the city where you study is Malang. The city itu kita memilih pronoun where. Kita memilih where karena where di situ menerangkan tentang the city. The city where you study is Malang. Artinya kota yang kamu buat belajar itu di Malang. Kemudian ada satu pembeda whom, vis whose dalam adjective clause. Yang pertama whose. Whose merupakan kata kerja yang diikuti oleh objek atau noun, adjektif, dan adverb. Kemudian whom, tidak ada objek setelah kata kerja karena objek sudah digantikan oleh whom. Contohnya yang whose itu the man whose book makes me clever is here. Kemudian yang contohnya yang whom, the woman whom I meet every day is my mother. Ada 2 langkah cara cepat untuk jawab soal tentang whose dan whom. Untuk yang whose, yang pertama pastikan ada subjek dan kata kerja atau verb. Yang kedua harus ada objek atau kata sifat atau kata keterangan. Untuk yang whom, pastikan ada subjek dan ada kata kerja atau verb. Yang kedua, pastikan tidak ada objek. Nah, untuk yang whom, contohnya tadi the woman whom I meet every day is my mother. Habis I met itu I itu subjek, met itu verb, dan whom itu merupakan adjective clause, salah satu ciri adjective clause. Jadi I met every day, kan di situ tidak ada objek. Jadi itu adalah contoh yang whom. Kalau yang whose, the man whose book makes me clever is here. Yang artinya yang artinya orang laki-laki, buku orang laki-laki yang membuatku menjadi pandai di sini. Nah, whose itu merupakan contoh adjective clause. Kemudian ada book makes me. Makes itu merupakan verb yang diikuti dengan objek, yaitu me, yang tandanya itu adalah adjective clause dengan kata whose. Seperti itu kurang lebih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.